Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nurhayati MSI. Hari ini kita akan membahas tentang pemikiran dalam pembaruan pendidikan IPS. Adapun tujuan pembelajaran dari pemikiran pembaruan pendidikan IPS di Indonesia, yaitu yang pertama, mampu mendeskripsikan pemikiran pembaruan pendidikan IPS di Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan pemikiran pembaruan pendidikan IPS di Indonesia. Dan yang ketiga, mampu menganalisa pemikiran pembaruan pendidikan IPS di Indonesia. Adapun latar belakang, yaitu yang pertama adanya dinamika sosial, yang kedua reaksi atas keadaan masyarakat, yang ketiga keinginan menyiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yang keempat keperluan menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin meningkat sesuai dengan perubahan zaman. Adapun pemikiran pembaruan pembelajaran IPS di Indonesia, pertama adanya pembaruan kurikulum pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPS yang dilakukan sebagai salah satu upaya agar pembelajaran IPS dapat berkembang sesuai dengan zaman. Yang kedua, memasuki abad ke-21 yang ditandai oleh perubahan yang mendasar dalam segala aspek kehidupan, khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adapun pendekatan dan model pembelajaran dari SCL yang berpusat kepada siswa tentang kemampuan berpikir terbagi menjadi 5. Yang pertama, kecakapan belajar inquiry, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Yang kedua, kecakapan berpikir kreatif atau disebut sebagai creative thinking, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau yang orisinil dari siswa. Yang ketiga, ada kecakapan berpikir kritis atau disebut sebagai critical thinking, yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan informasi, argumen, dan bukti secara objektif dan kritis. Dan yang keempat, ada keterampilan memecahkan masalah atau disebut sebagai problem solving, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang kelima, proses pengambilan keputusan atau disebut decision making process, yaitu metode yang mengumpulkan informasi, menilai, dan mengambil keputusan di dalam suatu masalah. Berikut adalah contoh metode TCL, yang mana metode ini adalah metode yang berpusat kepada guru. Terlihat dari ilustrasi bahwa guru jauh lebih aktif dibandingkan siswa. Hal ini mengakibatkan siswa menjadi bosan dan tujuan pembelajaran tidak terpenuhi. Berbeda dengan contoh sebelumnya, contoh metode SCL atau metode yang berpusat kepada siswa, terlihat dari ilustrasi gambar bahwa siswa jauh lebih aktif dan siswa bisa mengembangkan potensi diri di dalam pembelajaran tersebut. Sementara guru hanya berperan sebagai fasilitator di dalam pembelajaran tersebut. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari materi berikut, yaitu dengan adanya pembaruan dalam pemikiran pembelajaran IPS, diharapkan kita bisa lebih berkembang dalam mengikuti tuntutan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga kita mampu menjadi makhluk sosial yang religius dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Demikian isi persentase saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.